Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 hari ini di Indonesia penganut faham Salafi Wahabi. Jadi ceramah-ceramah Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, Abu Jawas, Firanda itu memang menarik pada tataran awam, terutama kepada orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang kuat. Seberapa bahaya pengajian Salafi Wahabi sampai pengajian tersebut dibubarkan? Salah satunya karena pengajiannya dianggap provokasi, dianggap pembuat onar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya, Pra Muslim. Apa kabar sahabat Pra Muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menayangkan video dari channel YouTube Jaga Tauhid, di mana di dalamnya ada tausiah dari Ustadz Mujiman dan menjelaskan tentang siapa sebenarnya Salafi Wahabi yang mereka tuduh itu sebagai orang yang radikalisme dan penebar kebencian. Seperti apa untuk videonya? Mari kita simak. Sebenarnya ini bukan kewenangan saya untuk menjawab, tapi karena ditanyakan maka saya coba untuk menjawab sebisanya. Ada pertanyaan, seberapa bahaya pengajian Salafi Wahabi sampai pengajian tersebut dibubarkan? Saya tahu maksud penanya ini karena kemarin ada pengajian yang diisi oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang dibubarkan oleh ormas tertentu. Nah, baik, saya tidak tahu kenapa pengajian tersebut dibubarkan. Lebih jelasnya tanyakan sama mereka. Kenapa dibubarkan? Saya mencoba beberapa saat yang lalu membaca, salah satunya karena pengajiannya dianggap provokasi, dianggap pembuat onar, dan dianggap itu adalah kumpulan orang-orang Hizbut Tahrir. Itu menurut mereka. Padahal antara Hizbut Tahrir dengan Salafi Wahabi itu dua hal yang berbeda. Ideologinya juga beda. Itu beda. Nanti lebih jelasnya bisa tanyakan saudara kita yang di sebelah ini, yang paham dengan keduanya. Yang pertama, Salafi itu taat dengan penguasa yang sah, meskipun penguasanya itu zalim. Jadi Salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun penguasanya itu zalim. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwasanya provokasi, karena Salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun pemimpinnya zalim. Masya Allah, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Mujiman ini, di mana beliau mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi itu tidak seperti apa yang mereka tuduhkan, seperti radikalisme lah atau penyebar kebencian. Justru mereka-mereka itu adalah orang yang taat kepada pemerintah, pemerintah yang sah. Mari kita lanjut lagi. Nah, Hizbut Tahrir beda. Hizbut Tahrir itu kontra dengan pemerintah. Hizbut Tahrir itu salah satu perjuangannya adalah untuk mengimbangi dominasi media dari pemerintah, sehingga isi dari media-media Hizbut Tahrir itu adalah kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara kalau Salafi itu jangankan untuk mengkritik, ngerasani saja mereka tidak berani. Jadi orang Salafi itu ngerasani saja tidak berani, apalagi mengkritik. Tapi kalau Hizbut Tahrir itu biasa mengkritik kebijakan pemerintah. Salafi tujuan dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau ditanya apa tujuan dakwahnya, dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau Hizbut Tahrir tujuannya apa? Menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Jadi tujuannya adalah menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Jadi beda. Maka tuduhan itu tidak benar karena beda. Jadi barangkali mereka berkumpul pun antara Hizbut Tahrir dengan Salafi ini tidak ketemu secara
ideologi, karena yang satu anti mengkritik pemerintah, yang satu suka mengkritik pemerintah. Yang satu tujuannya adalah menegakkan tauhid, yang satu tujuannya adalah mendirikan khilafah. Dua hal yang berbeda. Jadi tidak benar kalau yang dimaksud seperti itu. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Mujiman ini benar adanya, bahwasanya saya sendiri yang mengikuti kajian-kajian dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, dan Ustadz Salaf yang lainnya, bahwasanya mereka sangat sekali taat kepada pemerintah yang sah. Jangankan untuk berbuat radikal, berbuat menebar kebencian, untuk mengkritik pemerintah saja kita dilarang, apalagi membuat pergerakan terorisme. Nauzubillah min zalik. Mari kita lanjut lagi. Kemudian terkait dengan Salafi ini juga berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah ketika Ramadan itu menggunakan kriteria wujudul hilal, hisab. Sementara kalau Salafi tidak pakai hisab, wujudul hilal, tidak pula pakai imkanur ru'yat sebagaimana pemerintah, tapi siapapun pemerintahnya, apapun kebijakan pemerintah itu, tentang kapan puasa akan ditaati. Itu Salafi. Sehingga ketika Salafi dituduh sebagai organisasi yang anarki, yang provokasi, yang melawan kepada penguasa, maka itu tidak benar. Tetapi kalau kemudian disebut sebagai organisasi, salaf disebut organisasi, itu juga tidak benar. Karena salaf itu tidak ada pimpinan pusatnya, tidak ada pimpinan daerahnya, tidak ada pimpinan wilayahnya, tidak ada pimpinan cabangnya, tidak ada pimpinan rantingnya, dan tidak punya anggota pasukan keamanan. Kalau Muhammadiyah kan punya kokam, ormas sebelah juga punya. Kalau Salafi enggak, karena memang bukan organisasi. Salafi itu bukan organisasi. Kalau Hizbut Tahrir, betul, Hizbut Tahrir itu organisasi dan sudah dibubarkan organisasinya. Kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Sudah dibubarkan organisasinya Hizbut Tahrir itu. Tapi kalau Salafi itu bukan organisasi. Maka ketika banyak para thalibul ilmi yang pulang dari Universitas Islam Madinah, yang pulang dari Timur Tengah, yang mereka kemudian berdakwah di negeri kita, yang mengusung satu tema dakwah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk tasfiyah, memurnikan ajaran Islam, maka itu adalah gerakan mereka. Itu adalah kesadaran siapapun yang mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak punya organisasi, tidak punya organisasi. Dan bisa jadi Salafi yang ada di Jogja dengan yang ada di Jawa Timur dengan yang ada di Jawa Barat, alumni dari Yaman, alumni dari Saudi, itu punya fikih yang berbeda. Jadi punya fikih yang berbeda. Ada yang kepada fikih Syafi'i, ada yang ke fikih Hambali, ada pula ke fikih-fikih yang lainnya. Jadi kalau kemudian disebut organisasi, Salafi bukan organisasi, tapi itu adalah manhaj, itu adalah metode dalam berdakwah untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dikatakan Ustadz Mujiman itu benar adanya, karena setahu saya selama saya mengikuti kajian Ustadz Salaf, dia tidak pernah membentuk organisasi seperti yang mereka tuduhkan. Bahkan siapapun ingin mengikuti kajiannya, tidak ada pendaftaran, tidak ada persyaratan-persyaratan khusus untuk mengikuti kajiannya. Dan jika ada yang menyamakan antara Salafi Wahabi dengan HTI, itu salah besar, karena HTI itu adalah sebuah organisasi.
Dan organisasi HTI telah dibubarkan oleh pemerintah karena isunya HTI ingin menegakkan khilafiyah atau menentang pemerintah. Sedangkan ustadz-ustadz salaf tidak pernah yang namanya membentuk organisasi ataupun melanggar peraturan pemerintah. Justru sebaliknya, ustadz-ustadz salaf itu mengingatkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah yang sah. Kita ikuti peraturan pemerintah yang sah. Apalagi mereka menuduh membuat pergerakan terorisme lah, penyebar kebencian. Nah, itu adalah fitnah yang kejam dan itu tidak pernah diajarkan oleh ustadz-ustadz salaf. Dan kajian-kajian ustadz salaf seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, dan ustadz salaf yang lainnya itu tidak jauh dari ajaran As-Sunnah dan Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan Ustadz Mujiman ini bisa membuat penerangan bagi kita tentang tuduhan-tuduhan kepada Salafi Wahabi sebagaimana yang mereka tuduhkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk membantu channel ini terus berkembang. Mohon di subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.